sekarang tuh orang bicara, wah itu hebat tuh, approval ratingnya 72 gitu. Ya. Oke, Pak Harto dulu 1000% lebih. Betul. Ya. Pak Harto didukung oleh 100% Ya, ya. rakyat Indonesia. Nggak ada satupun, ini kan baru 72%. Betul. 100% 2 bulan kan, Mei jatuh. Nice. Yang bilang 100% itu yang lari duluan kan. Itu gitu. Tadi Prof kita bicara tentang dunia hukum kita yang begitu jelek dan busuk mulai dari kepalanya. Kita ingin Prof bicara lebih dalam tentang soal kebusukan atau apa? Nah, iya, Prof. Mulai dari kepalanya, karena sekarang ini kerusakan itu berada di berbagai lini dan berada pada pucuk-pucuk pimpinannya ya. Dan bosku, Kalau saya mengutamakan kepentingan anak saya, keluarga saya, menantu saya, apakah saya masih bisa diandalkan untuk memikirkan kepentingan orang lain? Kenapa sih harus muter-muter begitu, Bang? Enggak, saya hanya mau tanya ke Prof. Nyatanya juga di sini nggak ada keluarga Abang. Ya langsung saja sebut kalau langsung nyebut Anda mau nyindir Pak Jokowi. iya. Ya, terus terang aja, negeri kita sedang menghadapi masalah, menghadapi pengkhianatan oleh para pemimpinnya, oleh tokoh-tokohnya, dan Anda atau anakku ini yang nanti harus ikut menyelamatkan masa depan. Bagi yang belum tertangkap dan belum mungkin kena batunya gitu kan, tinggal nunggu waktu, orang tahu semua lah itu pelanggar hukum. Katanya Prof ya, tertangkap itu bilang soal apes gitu. Iya. Jadi apes aja. Apes ya. Tadi orang yang di luar kekuasaan atau di dalam kekuasaan tetap teriakannya sama-sama keras gitu kan. Sudah ada di sebelah kita, Profesor Muhammad Mahfud MD. Prof, apa kabar, Prof? Baik. Tapi kalau bicara soal kebusukan, Prof, tadi saya bicara sama Bang Don, jangan-jangan nanti kalau semua ditangkap ya nggak ada tempat untuk menampung para busuk-busuk ini, Prof. Iya, tapi mungkin suatu saat memang harus terjadi hal seperti itu kan. Ya. Orang mau melahirkan itu kalau dikeluarkan dari jalan-jalan yang normal susah kan, harus operasi sesar. Iya. Iya. Dan operasi sesar itu berdarah-darah. Iya. Tetapi biasanya ada dokter yang menyembuhkan luka-luka itu yang tadinya ada. Apa dokter itu? Negara itu kehancurannya atau kemajuannya ditentukan oleh penegakan hukumnya. Manakala hukum itu diinjak-injak, itu hanya nunggu waktu saja, nunggu giliran aja. Jadi jangan enak-enak gitu. Apalagi kalau terjadi konspirasi kotor antar para pejabat gitu untuk melakukan sesuatu. Nah, teorinya kalau pengkhianat itu bekerja sama, penjahat dan penjahat itu bekerja sama, itu akan saling mengkhianati di antara yang satu. Iya. Ujungnya atau Ujungnya kita lihat aja, dan nampaknya ya udah mulai sedikit-sedikit gitu. Sedikit-sedikit. Ya udah nanti aja lah. Saya tuh dulu sebelum masuk ke kabinet, sebelum zaman reformasi, karena berteriak soal hukum. Sesudah saya masuk juga berteriak soal penegakan hukum. Sesudah saya keluar lagi penegakan hukum. Kalau nadanya itu rasanya saya tidak pernah berubah. Kan gini ini sebenarnya. Ini baru pertama saya buka. Iya. Jadi suatu hari saya mendengar kabar salah seorang cawapres itu mau ditangkap oleh KPK. Itu di akhir September. A1. Terus, wah saya kaget, ini kacau nih kalau seorang sudah jadi cawapres. Mungkin cawapresnya Anda. Begini, sering ada orang bicara begini, Pak Mahfud tuh bicara gitu karena sudah kalah pemilu. Ya. Enggak, saya kan begini. Ini disclaimer saya selalu begini. Saya ngelawan Prabowo dan Gibran. Saya bukan pendukungnya. Ya. Saya dan Ganjar merasa lebih baik dari dia. Tapi rakyat ternyata menganggap Prabowo Gibran yang lebih baik misalnya. Ya diterima saja kan gitu. Ya. Oleh sebab itu sesudah ini saya bicara. Kenapa saya bicaranya sekarang? Ya karena saya sudah declare Prabowo Gibran menang, silakan jalan. Tapi kita akan mengkritisi juga. Nah, kalau sebelum itu misalnya sebelum MK memutus bahwa dia menang, saya kalau ngomong itu salah. Iya kan? Iya. Nah, ini kan karena kalah kan gitu kan. Nah, itu sekarang ngomong dong, saya sudah aku yang tidak menang, sekarang saya akan kritis. Hanya ada dua yang Prof mengatakan, apa saja pasal bisa dijual belikan, pasal bisa dirundingkan sebelum disidang, Betul. lalu kemudian bisa dibayar dan seterusnya. Kan ini kan
Ya habitat lama yang susah kita putus. Enggak, jangan putus asa. Anda tahu Pak Harto dulu betapa kuatnya kan? Betul. Gelinding-gelinding jatuh juga pada akhirnya. Karena pasti ada orang yang enak di dalam. Ya, para pengkhianat yang berkomplot, lalu kemudian para penjahat yang berkomplot ini harus diakhiri dan harus diselesaikan kewenangan. Iya betul. Iya. Oleh kewenangan, dan artinya proses-proses formal harus ditempuh dulu. Kalaupun harus menunggu, Prof, menunggu mereka saling berkhianat. Ya itu jalan yang sendiri, jalan alamnya kan. Siapa sih yang dimaksud Prof Mahfud pengkhianat itu? Kalau bicara tadi kata-kata pengkhianat itu, Ya banyak kan. Menurut saya semua pemimpin yang tidak taat konstitusi adalah pengkhianat terhadap konstitusi, kan begitu. Kan itu saja. Cuma kalau sudah diformulasikan hukum, pengkhianat itu menjadi penjahat kalau sudah ditangkap dan divonis, kan gitu. Ini pengkhianat. Belum kita bisa nyebut pengkhianat. Iya kan, dengan ukuran-ukuran keilmuan pada akhirnya dan ukuran-ukuran wajar yang difahami oleh masyarakat. Siapa yang dimaksud pengkhianat itu? Prof Mahfud. Itu sejak dulu ketika saya masih menjabat, misalnya kalau saya melakukan sesuatu, saya pancing lewat media aja. Lempar toh. Iya, saya mah seperti Sambo. Iya, Sambo ngomong duluan. Iya, kalau tidak miskin nggak bakal. Lempar aja dulu sampai di bawah. Sama juga ketika dulu si Abraham si Syahrul Yassin Limpo juga ngomong duluan kan? Ya, nah ini cerita sendiri itu. Syahrul Yassin Limpo itu menarik itu. Kan soal suara seorang Prof Mahfud. Ketika di dalam kekuasaan kita melihat hasilnya, suara keras lalu kemudian ada langkah lepas dari hasil akhir yang masih mengpreses, tetapi itu ada langkah. Ketika bersuara di luar itu tampak seperti powerless. Gimana, Prof? Enggak juga. Kalau saya merasa itu tadi ukuran saya dari tanggapan media. Ya, berharap entah Prof Mahfud kembali lagi atau ada seorang lain seperti Prof Mahfud bisa melakukan. Kalau ada orang lain saya kurang yakin ya, yang mungkin kopiannya sama kayak gini. Nanti kalau saya bilang Prof Mahfud, nanti dibilang saya mendukung beliau. Iya, nah kita tanya aja, kira-kira Prof akan balik nggak? Nggak tahu saya. Suka-suka ya, kan saya sudah bilang. Kira-kira gitu. Apa yang mau kau lakukan, lakukanlah. Mumpung kau di situ. Tapi tunggu aja nanti kan akan terjadi sesuatu. Tidak mungkin sesuatu konspirasi untuk kejahatan itu akan abadi. Itu hanya nunggu waktu. Ini kalau dia sudah memewirkan anak, keluarga, mantu, saudara dan sebagainya, pasti perhatian kepada yang lain itu pasti berkurang. Pasti ini dulu kan yang nomor satu. Iya kan? Ini satu kan yang nomor satu. Yang saya udah bilang keluarga saya.